Organizational Life Cycle Part 2. Kembali lagi dengan saya, Bella. Bila ingat, pada Part 1, kita sudah membahas apa itu life cycle dan mengapa mempelajari Organizational Life Cycle penting. Bila ingat King D, dia akan memenuhi janjinya dan membawa kita ke Organizational Life Cycle Journey. Kita mulai dengan tahap birth. Tahap birth atau pendirian, siklus organisasi adalah masa-masa di mana organisasi berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahap ini, organisasi tidak memiliki kekuasaan atas lingkungan eksternalnya, dan oleh karena itu, perlu beradaptasi dengannya. Struktur organisasinya sederhana, seringkali informal, dan dengan kepemimpinan yang centralized. Biasanya organisasi mempunyai keuangan negatif selama masa-masa ini. Banyak uang keluar untuk investasi. Dan main issue yang ada di tahap birth adalah bagaimana organisasi ini bisa terwujud dengan baik. Tahap kedua adalah growth. Ketika organisasi berhasil menciptakan keunggulan kompetitifnya yang khas, pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar pun mengikuti. Tahap awal growth mengikuti transisi dari gaya kewirausahaan individualistis ke yang lebih administratif. Biasanya organisasi baik terus menghasilkan keuangan negatif mengarah ke positif atau break-even. Tahap akhir growth adalah saat perjuangan antara pertumbuhan lebih lanjut dan kebutuhan akan formalisasi proses yang semakin kompleks. Juga meningkatkan tekanan kompetitif dan dapat memperlambat pengembangan lebih lanjut. Dengan pertumbuhan yang melambat, dengan bentuk perusahaan yang lebih formal, organisasi menjadi lebih stabil dan matang. Organisasi bergerak ke arah maturity. Isu yang kental dengan growth stage adalah bagaimana perusahaan bisa terus berkembang dan menguasai market. Tahap selanjutnya adalah mature. Organisasi yang mencapai maturity mulai stabil dalam hal kebutuhan akan perubahan radikal. Organisasi ini sekarang hidup dari kesuksesan masa lalu. Karena perusahaan semakin besar, struktur organisasi pun berubah menjadi lebih kompleks, sangat formal dan birokratis. Struktur keuangan pun harusnya lebih stabil dan sudah mencapai break-even point. Namun isu yang muncul adalah bagaimana mengelola pasar dan aset dengan baik. Organisasi yang sudah mature memiliki birokrasi yang tinggi dan biasanya semakin kaku. Pengambilan keputusan pun semakin lambat dan losing control of the external environment. Keunggulan kompetitif organisasi pun terkikis, mengakibatkan penurunan penjualan dan kehilangan posisi pasar. Tahap decline ini adalah masa-masa di mana struktur organisasi masih seperti maturity, yaitu bureaucratic, namun struktur keuanganlah yang mulai turun, dikarenakan posisi pasar yang juga turun. Isu pada decline stage adalah bagaimana organisasi menghindari tahap demise. Nah, hal ini adalah membedakan life cycle manusia dan life cycle organisasi. Organizational life cycle bisa revive, bisa bangkit kembali. Tahap revival memiliki fokus baru organisasi pada eksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Pengambilan resiko lebih banyak terjadi pada tahap ini. Tidak dengan buta ya, tapi lebih informatif dan analitis. Tentu saja ada resiko terhadap perubahan tersebut yang bisa menyebabkan organisasi memasuki tahap decline and demise. Tapi organisasi yang berhasil melewati tahap revival mengalami pertumbuhan yang lebih lanjut dan menjadi stabil di tahap matang sekali lagi. Struktur organisasi dan keuangan tahap revival bergantung pada kondisi perusahaan pada saat itu. Tapi yang pasti adalah isu yang mereka hadapi, yaitu bagaimana cara terbaik untuk menghindari penurunan yang berkelanjutan dan kembali ke posisi mature. Berikut rangkuman singkat tahap birth, growth, maturity, decline, dan revive. Kita tidak membahas demise, karena bila organisasi sudah di tahap tersebut, berarti organisasi tersebut sudah tinggal namanya saja. Now, karena ada faktor revival dalam organizational life cycle, hidup organisasi bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun, hingga ribuan tahun. Contohnya Kongo Bumi.
perusahaan konstruksi di Jepang yang sudah ada sejak tahun 578. Dan bila sekarang tahun 2020, Pongogumi sudah berdiri 1442 tahun. Hal ini menjadi mungkin karena fleksibilitas organisasi. Karena berbeda dengan manusia atau ayam yang siklus hidupnya sudah ditentukan, organisasi bisa bergerak maju, mundur dalam life cycle-nya. Ada yang baru birth lalu demise. Ada yang sudah mature ke growth lagi tanpa decline stage. Ada yang sudah hampir demise kembali ke revival, yang biasanya dikarenakan takeover atau di-merge dengan organisasi lainnya. Organizational life cycle bisa berbeda dari satu organisasi dengan yang lainnya. Perlu diingat, yang ditarget oleh organisasi bukanlah maturity, melainkan continuous growth. Perubahan berkelanjutan. Dan organisasi yang bisa mencapai continuous growth adalah organisasi yang fleksibel, menjadikan change sebagai organization culture, dan terus berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah mendapatkan a brief information tentang organizational life cycle, isu apa yang sedang ada di organisasi Anda? Di manakah posisi organisasi Anda? Lalu apa yang harus Anda lakukan? Saya tidak bisa menjawab hal-hal ini untuk Anda, tapi saya tahu Anda sekarang bisa. Sekian dari saya, Felicia Bella Kurniawan dari International Business Management International Class, Universitas Ciputra. Salam, entrepreneur.